الشيطان الرجيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزني الله وإياكم. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terlebih nikmat yang sangat agung, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Dua nikmat yang kenikmatannya kata Syekhul Islam sebanding dengan kenikmatan surga. Karena seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala iman dan Islam, itulah yang akan memberikan kebahagiaan di hatinya. Seseorang yang diberikan oleh Allah nikmat iman dan Islam, itulah yang akan memberikan ketenangan di hatinya dan di batinnya. Ketenangan yang tidak mungkin kita ganti dengan harta semahal apapun juga. Kebahagiaan yang tidak mungkin kita bisa ganti dengan emas semahal apapun juga. Ketika seorang hamba bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah dan merasakan kenikmatan beribadah kepada Allah, di sanalah ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum menjadi sebuah tempat tumpuan dan perlombaan kaum mukminin. Siapa di antara kita yang ingin bila dirinya itu dimasukkan ke dalam surga? Semua kita pasti ingin. Siapa di antara kita yang tidak ingin mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan serta ketenangan dalam kehidupan dunia dan akhirat? Makanya akal Islam azani Allah wa iyyakum. Seorang mukmin dengan datangnya bulan Ramadan pastilah bergembira. Seorang mukmin dengan datangnya bulan Ramadan pastilah ia akan menganggap ini sebagai sebuah kesempatan agung untuk meraih pahala dan ampunan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin ya akhi senantiasa bergembira dengan karunia dan rahmat Allah. Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan hai Muhammad, dengan rahmat dan karunia Allah lah hendaklah mereka itu bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari kehidupan dunia. Makanya ya akal Islam azani Allah wa iyyakum, seorang mukmin itu senantiasa rindu untuk bermunajat kepada Allah. Makanya dahulu para sahabat ya akhi, kedatangan bulan Ramadan ini membawa angin, sebuah angin yang membawa kabar gembira. Angin kesegaran yang akan bisa menyegarkan hati-hati yang telah mulai usang. Angin kegembiraan yang memberikan kabar gembira tentang wanginya surga. Umat al-Islam, akhal Islam azani Allah wa iyyakum, terlebih bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia sekali.
Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai hidayah untuk manusia dan penjelasan, ya, dan berupa keterangan dan pembeda. Akhul Islam ma'azani Allah wa iyyakum. Di bulan Ramadan ini berbagai macam keberkahan turun. Di bulan Ramadan ini berbagai macam kebaikan Allah berikan kepada hamba. Al-Imam Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana fi awwali lailatin min Ramadan, suffidatis syayatin maradatul jin." Apabila malam pertama dari bulan Ramadan, maka setan-setan, yaitu jin-jin yang jahat itu akan diikat, kata Rasulullah. Wa ghulliqat abwabun niran falam yuftah minha syai'un, akan dikunci pintu-pintu api neraka, tidak ada yang dibuka satupun juga. Wa ghulliqat wa futtihat abwabul jannah falam yughlaq minhu syai'un, dan akan dibuka pintu-pintu surga dan tidak ada yang ditutup satupun juga, kata Rasulullah. Wa yunadin munadi, dan akan ada penyeru yang menyeru, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir, wahai orang yang menginginkan kebaikan, kemarilah, datanglah, dan wahai orang yang menginginkan keburukan, kemarilah, tahanlah, kata ya penyeru ini. Walillahi utaqa minan nar wa dzalika kullu lailah, dan Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka, itu terjadi setiap malam, kata Allah, kata Rasulullah. Setiap malam Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Siapa di antara kita, ya akhi, yang tidak ingin ya dirinya dimerdekakan dari api neraka? Bagi orang yang beriman, dimerdekakan dari api neraka itu kan kesuksesan yang paling besar sekali. Makanya Allah berfirman apa? Ya, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh ia telah sukses, kata Allah. Berbeda ya akhi dengan pandangan orang yang penuh dengan cinta dunia. Orang yang cinta dunia memandang kesuksesan itu hanya sebatas di dunia. Dia bisa meraih ya harta yang banyak, bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi, itulah kata dia kesuksesan. Bagi orang yang beriman tidak. Harta yang banyak tidak menjamin dia selamat. Kedudukan yang tinggi tidak menjamin dia bahagia. Bagi seorang yang beriman, kesuksesan yang sejati adalah diselamatkan ia dari api neraka dan dimasukkan dia ke dalam surga. Seorang mukmin, ya akhi, tak akan berhenti untuk menyingsingkan lengannya sampai meletakkan kakinya di dalam surga. Iya, perjuangan kita di dunia belum selesai. Kita tidak tahu apakah kita akan masuk ke dalam surga atau neraka. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Maka inilah kesempatan yang besar, kesempatan yang agung kita untuk meraih pahala dan ampunan dari Allah dan iqun minan nar, keselamatan dari api neraka. Oleh karena itu Rasulullah SAW mendoakan keburukan bagi mereka yang keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan. Al-Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dalam musnadnya, Sa'ida Rasulullah SAW al-mimbar, wa Rasulullah SAW naik mimbar. Falamma raqa ad-darajat al-ula, ketika Rasulullah naik tangga yang pertama, Rasulullah bersabda, amin. Ketika naik tangga yang kedua, Rasulullah bersabda, amin. Ketika naik tangga yang ketiga, Rasulullah bersabda lagi, amin. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang kau aminkan?
Kata Rasulullah, atani Jibril. Jibril mendatangiku tadi dan berkata, ya Muhammad, qul amin. Hai Muhammad, katakan amin. Ragima anfum ri'in. Dalam satu riwayat, syaqiya abdun. Ya, ragima anfun, semoga hidung seseorang itu ditelungkupkan di tanah. Dalam riwayat yang lain, syaqiya abdun, celaka seorang hamba. Dakhala alaihi syahrul Ramadan. Dia masuk ke dalam bulan Ramadan. Fa kharaja min, lalu ia keluar dari bulan Ramadan, falam yughfarlah, ternyata tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Okay. Bagaimana ini menunjukkan, ya akhi, bahwasanya bulan Ramadan kesempatan untuk mendapatkan ampunan sangat besar sekali. Kesempatan untuk mendapatkan pahala yang besar, itqun minan nar, sangat mudah di bulan Ramadan. Kenapa demikian? Ya, pertama, bahwa sebab seseorang berbuat maksiat itu ada dua. Yang pertama adalah sebab yang berasal dari luar. Apa itu? Syaitan. Yang kedua adalah sebab yang berasal dari dalam diri manusia. Apa itu? Hawa nafsu. Sebab yang dari luar, setan. Maka disebutkan dalam hadis yang saya sebutkan tadi, bahwa setan diikat di bulan Ramadan. Berarti sebab dari luar itu sudah tidak ada. Tinggal satu sebab. Apa itu sebab di dalam tubuh, di dalam diri kita? Hawa nafsu. Ketika seseorang berpuasa, hawa nafsu kita dipersempit jalannya. Syahwat kita dipersempit jalannya ketika kita berpuasa, ya akhwal Islam. Sehingga kesempatan seorang hamba untuk berbuat ketaatan, meninggalkan kemaksiatan sangat mudah di bulan Ramadan itu. Terlebih hidupnya, hari-harinya penuh dengan ibadah. Sewaktu siang ia berpuasa, ibadah. Di waktu malam ia tarawih, ibadah. Kemudian ia membaca Quran, ibadah. Tak pernah lepas di bulan puasa dari ibadah dan ibadah dan ibadah. Ternyata ada hamba yang keluar dari bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan. Sungguh sial hamba itu. Sungguh ini hamba yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Ya Islam.